Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kali ini bunda langsung masuk ke bab 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita lanjut. Kompetensi dasar pada bab 2 ini ada 2 poin. Yang pertama, menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini Bunda hanya membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk pada hewannya yaitu untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3 poin. Yang pertama, menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, menganalisis sistem reproduksi tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae dengan teliti. Yang ketiga, memahami siklus hidup tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae dengan benar. Untuk poin 4, 5, dan 6-nya untuk pertemuan berikutnya. Oke, kita mulai. Sistem reproduksi tumbuhan. Pada dasarnya, sistem reproduksi tumbuhan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu reproduksi aseksual atau juga disebutnya perkembangbiakan secara vegetatif ya. Reproduksi aseksual ini ada 2 macam, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian vegetatif alami itu adalah vegetatif yang terjadi tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan yaitu terjadi karena bantuan manusia. Yang reproduksi kedua yaitu reproduksi seksual atau generatif ya. Reproduksi seksual atau disebut juga reproduksi secara kawin ini terjadi pada tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae itu adalah tumbuhan biji terbuka, sedangkan Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup. Nah, di sini macam-macam reproduksi aseksual secara alami. Yang pertama adalah pembentukan spora. Spora itu dibentuk dalam kotak spora yang bernama sporangium ya. Contoh tumbuhannya yaitu berupa tumbuhan paku dan lumut ya. Spora tumbuhan ini dihasilkan oleh daun fertile atau sporofil ya. Jadi pada permukaan bawah daunnya itu ada kotak-kotak sporangium. Jadi kalau anak-anakku lihat tumbuhan paku, boleh dilihat bagian bawah daunnya ya. Kemudian pembentukan tunas ya. Pembentukan tunas ini berasal dari tumbuhan induk. Contohnya tumbuhan pisang, tebu, dan bambu. Ya, yang ketiga tunas adventif. Tunas adventif ini tunas yang tumbuh pada daun ya. Contohnya adalah cocor bebek. Berikutnya srisip ya. Srisip ini terdapat pada tumbuhan rumput ya. Kemudian stolon. Stolon itu atau disebut juga geragih itu merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah, di mana di sepanjang batang terdapat tunas dan akar yang siap menjadi individu baru. Ya. Contohnya adalah pada tanaman stroberi. Kemudian rizoma atau akar tinggal. Rizoma ini
adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah, ya. Contohnya adalah pada tumbuhan jahe dan kunyit, ya. Kemudian umbi batang. Umbi batang ini adalah batang yang menggelembung di bawah tanah, ya, yaitu contohnya pada ubi jalar dan kentang. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis ini daun yang berlapis-lapis membentuk umbi. Contohnya yaitu bawang merah, bawang putih, dan bunga tulip. Nah, ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan secara alami. Sekarang kita mulai perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa saja vegetatif buatan itu? Satu, ya, itu mencangkok. Di sini ada cara-cara mencangkok. Yang pertama, batang dikuliti, artinya kulit batangnya itu dibuang, ya, mungkin sekitar 5 cm atau 7 cm, ya, panjangnya dibuang, kemudian dikerok, ya, batangnya. Dan yang kedua, diberi media tanaman kemudian dibungkus dengan plastik. Media tanamannya itu bisa berupa tanah dicampur dengan pupuk, ya, kemudian dibungkus dengan plastik. Plastik tadi diikat pada batang yang tadi kita kuliti, ya, yang tadi kita kerok batangnya, kemudian plastiknya diikat dan dibiarkan akarnya tumbuh. Jangan lupa disiram, ya, sore pagi sehari 2 kali disiram agar akarnya bisa tumbuh dengan cepat. Nah, jika akarnya sudah tumbuh, maka cangkokan tersebut siap dipotong dan ditanam di tanah. Nah, yang kedua adalah merunduk. Merunduk itu memperbanyak tumbuhan dengan cara menundukkan batang atau cabang ke tanah agar tumbuh akar. Contohnya pada tumbuhan anyelir, selada air, dan anggur. Menyetek atau setek, ya, itu memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan batang induknya. Contohnya ketela pohon, tebu, dan mawar. Nah, tadi ini adalah vegetatif secara buatan. Kemudian sekarang kita masuk ke reproduksi seksual atau reproduksi secara generatif, ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu melibatkan alat-alat perkembangbiakan seperti yang terdapat pada bunga. Di dalam bunga itu terdapat bagian-bagian yang membentuk gamet jantan dan gamet betina. Apabila keduanya bertemu dan menyatu, maka dapat membentuk biji. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina yang terdapat pada bunga, ya. Benang sari itu sendiri terdiri atas tangkai sari atau filamentum, kemudian kepala sari, dan terdapat serbuk sari atau polen yang berisi inti sperma. Selain benang sari, terdapat pula putik yang terletak di tengah dasar bunga. Putik terdiri atas bakal buah atau oparium di bagian dasarnya dan tangkai putik yang ujungnya terdapat kepala putik atau disebutnya stigma, ya. Di dalam oparium tersebut terdapat satu atau lebih bakal biji, ya. Di dalam oparium itu terdapat ovum, ya. Kita akan membahas sebelumnya kita akan bahas tentang penyerbukan, ya. Cara-cara penyerbukan, ternyata ada 4 cara-cara penyerbukan atau macam-macam penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri.
Penyerbukan sendiri atau autogami itu terjadi bila putik dan benang sari berasal dari satu bunga. Penyerbukan tetangga atau geitonogami itu terjadi bila putik dan benang sari berasal dari bunga lain dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang atau alogami terjadi bila putik dan benang sari berasal dari bunga lain yang sejenis. Kemudian penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan beda varietas. Nah, penyerbukan ini juga ada perantara penyerbukannya. Ya, perantara penyerbukannya itu ada yang berupa angin, ya, yang disebut anemofili atau anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri tumbuhannya itu bunganya berukuran kecil, tidak mempunyai mahkota, atau jika punya mahkota, mahkotanya itu ukurannya kecil. Mahkota bunganya tidak berwarna menarik, kemudian tidak memiliki kelenjar madu, tangkai bunganya panjang, bunganya terletak jauh di atas daun. Serbuk sari kecil, sangat banyak dan ringan, sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Kemudian perantara air atau hidropili atau juga hidrogami, ya. Contohnya itu pada tumbuhan eceng gondok dan teratai, ya. Kemudian yang ketiga itu perantara hewan atau zoidiofili atau zoidiogami, ya. Ciri-ciri yang menggunakan bantuan hewan ini, ciri-ciri tumbuhannya, bunganya berukuran besar, mahkota bunganya berwarna mencolok dengan aroma yang khas, kemudian memiliki kelenjar madu, serbuk sarinya bersifat lengket atau mudah melekat. Nah, kemudian hewan-hewannya yang bisa membantu penyerbukan, ya. Yang pertama itu hewannya lalat, kumbang dan lebah. Penyerbukannya disebut penyerbukan dengan bantuan serangga atau disebutnya entomogami. Kemudian dengan bantuan siput atau bekicot itu disebutnya malakogami. Kemudian dengan bantuan kelelawar, nah bantuan kelelawar disebutnya chiropterogami. Pembuahan. Oke. Pembuahan itu ada dua macam, ada pembuahan tunggal dan ada pembuahan ganda. Pembuahan tunggal adalah pembuahan yang hanya terjadi sekali. Contohnya pada tumbuhan Gymnospermae. Sedangkan pembuahan ganda adalah pembuahan yang terjadi 2 kali. Contohnya pada tumbuhan Angiospermae. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan pada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Contoh tumbuhan Gymnospermae itu adalah melinjo, pakis haji, dan pinus. Sini gambarnya gambar pohon pinus, ya. Ya, di sini ada biji pinusnya. Pada tumbuhan pinus, gamet jantan atau mikrospora dan gamet betina atau megaspora terdapat pada strobilus yang berbeda tumbuhan. Proses penyerbukan dan pembuahannya dimulai dari masuknya serbuk sari ke dalam bakal biji melalui mikrofil atau ruang serbuk, ya. Serbuk sari mengandung 2 inti, ada inti generatif dan inti vegetatif. Di dalam mikrofil, serbuk sari ini akan tumbuh membentuk buluh serbuk sari. Sel induk gamet betina megaspora membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel haploid. 3 sel haploid tersebut berkembang menjadi 2 arkegonium yang mengandung ovum,
Sehubungan dengan itu, sel generatif membelah menjadi dua, yaitu membentuk sel dinding dan sel spermatogen. Selanjutnya, sel spermatogen membelah membentuk dua spermatozoid yang mempunyai bulu getar. Jika bulu serbuk sari sudah sampai ke arkegonium, sel vegetatif akan lenyap. Sel spermatozoid akan membuahi sel telur dan membentuk zigot. Proses pembuahan ini hanya terjadi satu kali sehingga disebut pembuahan tunggal. Nah, ini perkembangbiakan pada Angiospermae atau biji tertutup. Ya. Apabila serbuk sari jatuh di kepala putik, serbuk sari melekat. Serbuk sari tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang di dalamnya terdapat satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai petunjuk jalan masuknya sperma. Sesampainya serbuk sari di dalam bakal biji, inti vegetatif mati. Inti generatif 1 membuahi ovum dan menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder yang berfungsi menghasilkan cadangan makanan bagi calon individu baru. Pembuahan ini disebut pembuahan ganda karena terjadi dua pembuahan. Nah, pemencaran tumbuhan, pemencaran atau juga boleh disebutnya penyebaran, ya, penyebaran biji. Yang pertama dengan tanpa bantuan faktor luar, yang kedua dengan bantuan faktor luar. Yang tanpa bantuan faktor luar itu ada dua, disebut mekanisme letupan dan gerak hidroskopis, ya. Ini contohnya pencemaran tumbuhan tanpa bantuan faktor luar, yaitu yang satu polong-polongan, itu menyebar biji dengan mekanisme letupan, artinya dia pecah, ya. Ini tempat bijinya. Kemudian biji pacar air ini berpencar karena adanya gerak hidroskopis. Ini contoh tanpa bantuan faktor luar. Kemudian dengan bantuan faktor luar, yang pertama dengan bantuan angin, anemokori, kemudian dengan bantuan air, hidrokori, dengan bantuan hewan, zookori, dan yang terakhir itu antrofokori. Antrofokori itu dapat terjadi secara sengaja, yaitu penyebaran biji dengan sengaja dilakukan oleh manusia, terutama pada bidang pertanian. Contohnya yaitu menanam kopi, jagung, padi, cengkeh, dan tanaman lainnya. Nah, ini adalah contoh pemencaran tumbuhan dengan bantuan faktor luar. Yang pertama, yang A itu pemencaran secara anemokori, ya. Biji pinus yang bersayap contohnya, dan biji dandelion yang berjambul, ini dengan bantuan angin. Kemudian yang ini, ya, itu dengan secara hidrokori, ya, atau dengan bantuan air, contohnya buah kelapa dan buah bakau. Oke, ini juga pemencaran secara zookori atau dengan bantuan hewan, ya. Itu yang pertama cengkeh, ya, cengkeh. Kemudian yang kedua itu kopi itu dilakukan oleh manusia atau antrofokori, ya. Demikianlah pembahasan kita tentang reproduksi pada tumbuhan kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak puas sampai di sini, ya. Bisa mencari dari sumber lainnya, silahkan saja. Kemudian untuk tugasnya itu adalah halaman 21, tugas mandiri bagian 1 dan bagian 2. Silahkan dilengkapi
Kemudian seperti biasa difoto dan dikirim japri ke Bunda. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, berakhir sudah pembahasan kita pada pagi hari ini. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.